Konon, pada suatu masa yang telah lama berlalu, hiduplah seorang ibu dan anaknya di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Mereka tinggal dalam sebuah gubuk tua yang sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratapkan daun rumbia. Hidup mereka amat bersahaja, bahkan bisa dibilang miskin. Setiap hari adalah perjuangan. Namun sang ibu tak pernah mengeluh demi anak semata wayangnya. Sang anak, sayangnya, tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala dan manja. Ia sering membantah perkataan ibunya. Tak jarang meninggikan suara meski ibunya telah renta. Yang paling membuat sang ibu gelisah, anak itu hanya mau makan lauk ikan. Aku tidak mau makan kalau bukan ikan. Begitu selalu katanya. Ia menolak segala makanan selain ikan. Tak peduli ibunya harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Setiap pagi, sang ibu dengan tubuh yang mulai membungkuk karena usia, pergi menyusuri jalan setapak menuju sungai di pinggir desa. Di sana, ia duduk bersila di batu besar, memancing dengan alat sederhana sambil berharap ada ikan yang tersangkut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tanpa disadari, ikan-ikan di sungai itu semakin berkurang. Hampir punah karena terlalu sering ditangkap. Suatu pagi yang suram, sang ibu pulang dengan tangan hampa. Tak ada satu ekor ikan pun yang berhasil ia tangkap hari itu. Dengan wajah lelah dan penuh beban, ia mencoba berbicara kepada anaknya. "Anakku," ucapnya lirih, "ikan di sungai sudah habis. Mungkin sudah saatnya kamu mencoba makan makanan lain selain ikan." Namun sang anak, alih-alih memahami kondisi mereka, justru marah. Ia membentak ibunya dan berkata dengan keras, "Aku tidak peduli. Aku tidak mau makan apapun selain ikan." Perkataan itu menghunjam hati sang ibu seperti sembilu. Ia hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa lagi. Malam itu, dengan hati penuh luka dan kesedihan yang tak tertahankan, sang ibu berjalan sendirian menuju hutan yang sunyi. Di bawah naungan pepohonan tinggi dan langit yang kelam, ia bersimpuh dan menengadah ke langit, mengadu kepada Tuhan dengan suara bergetar. "Ya Tuhan, mengapa anakku begitu keras kepala? Ia tak peduli dengan keadaanku. Ia hanya mau makan ikan padahal sungai itu telah kosong. Jika memang tidak ada jalan lain, aku mohon, izinkan aku menjadi gunung, sebuah gunung yang berbentuk telunjuk. Biarlah aku menjadi penunjuk arah untuk anakku, agar suatu hari ia menyadari kesalahannya." Belum sempat air matanya kering, tiba-tiba langit bergemuruh pelan, angin berhembus kuat, dan tubuh sang ibu mulai berubah. Perlahan-lahan, ia lenyap dari dunia. Dan di tempatnya berdiri, kini menjulang sebuah gunung yang bentuknya menyerupai jari telunjuk menunjuk lurus ke arah desa. Keesokan harinya, sang anak terbangun dan menyadari bahwa ibunya tidak ada di rumah. Ia mencari kemana-mana, ke dapur, ke kebun belakang, ke pinggir sungai, namun tak menemukan jejak sang ibu. Dengan panik, ia berlari ke hutan, berteriak-teriak memanggil nama ibunya. Di tengah hutan, ia tertegun. Di hadapannya berdiri sebuah gunung aneh, menjulang tinggi, bentuknya seperti jari telunjuk yang mengarah padanya. Ia mendekat, dan di kaki gunung itu, ia melihat sesuatu sehelai kain lusuh yang biasa dipakai ibunya, dan sebuah alat pancing tua yang masih utuh. Saat itulah, hatinya seperti ditusuk rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa gunung itu adalah ibunya. Ibunya yang kini telah berubah demi dirinya. Air matanya mengalir deras. Dengan suara lirih, ia memanggil, "Ibu, kenapa ibu menjadi gunung? Maafkan aku, Mubu." Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali segala perbuatannya. Dalam keputusasaan, ia membenturkan kepalanya ke pohon berkali-kali, hingga akhirnya ajal menjemputnya. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa di bawah pohon tua, di kaki gunung telunjuk yang dia membisu. Sejak saat itu, masyarakat sekitar percaya bahwa gunung itu adalah jelmaan sang ibu yang ingin menyadarkan anaknya. Gunung tersebut kemudian dikenal dengan nama Gunung Telunjuk, sebuah monumen abadi dari cinta seorang ibu yang tulus, dan penyesalan seorang anak yang datang terlambat.